berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Present God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi janji Tuhan, undangan Tuhan ini dengan iman kita datang dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu luar biasa. Sepanjang hari ini kami boleh melewati semua aktivitas dalam penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Kalau masih ada berbagai permasalahan yang belum selesai, saat ini kami juga bawa kepadamu karena kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan supaya kami bisa beristirahat dengan baik dan kembali bekerja dengan stamina yang baik. Bapa di surga, saat ini kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami, pertajam hati dan pikiran kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah berbuat salah. Seorang pemenang sejati adalah orang yang tidak mau menyerah dengan kegagalan dan kelemahannya. Selalu mencari jalan untuk bisa bangkit kembali ketika dia terpuruk, ketika dia terkapar. Dia tidak akan membiarkan keadaannya itu akhirnya membunuh dia. Dia akan berjuang untuk kembali bangkit. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat ini dari 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 12. Ini kisah tentang Daud. Kita tahu kisah perjalanan hidup Daud bukanlah orang yang hebat secara lahiriah, secara penampilan. Tetapi dalam seluruh perjalanan hidupnya, kita akan simpulkan bahwa Daud adalah seorang pemenang sejati. Dia punya banyak kelemahan, dia pernah jatuh, dia pernah berbuat salah. Tetapi dia tetaplah seorang pemenang karena dia tidak pernah membiarkan kegagalan, kekalahan, kesalahan itu membuat dia berhenti bertumbuh. Dia terus bertumbuh, dia berjuang untuk terus bangkit kembali. Kita baca beberapa ayat saja untuk mendapatkan gambaran. 1 Samuel pasal 27, kita baca ayat 1 dan 2 saja. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Saudara-saudara, kita tahu sejarah perjalanan hidup Daud. Saat itu dia sedang dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul. Dia selalu berusaha untuk menghindar. Daud ada beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya karena dia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, bukan sebagai raja yang sempurna. Tidak, Saul tidak sempurna, tetapi Daud tahu betul bahwa Saul orang yang diurapi Tuhan dan hubungannya sangat dekat. Bahkan Daud suka memanggil Raja Saul itu sebagai ayahnya sendiri. Daud tidak perlu membuktikan bahwa dia seorang jagoan,
Dia dikejar-kejar karena kecemburuan Raja Saul. Dalam kondisi sulit dan hidup dalam tekanan seperti ini, terlihat kualitas Daud yang tidak mau menyerah dengan keadaannya, tidak mau putus asa dengan apa yang dia alami. Kesempatan untuk membunuh membunuh Raja Saul, dia tidak pakai. Padahal itu mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika Saul tahu bahwa Daud sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak mau melakukannya, maka hal itu mulai meredakan sedikit niat Saul untuk terus memburu Daud. Walaupun tetap aja ada keinginan untuk menyingkirkan Daud, karena ini dianggap saingan. Daud ini menjadi saingan berat bagi Saul karena Daud lebih populer saat itu dibandingkan Raja Saul. Satu-satunya tempat yang dianggap aman dari kejaran Saul dalam pikiran Daud saat itu adalah daerah bangsa Filistin. Musuh Saul, musuh bangsa Israel. Sekalipun ia pernah membunuh Goliat, jagoan bangsa Filistin yang sangat fenomena itu, Daud ternyata bisa diterima dan bisa tinggal bersama pengikutnya dan mendapatkan satu tempat namanya Siklag untuk tinggal. Dari tempat inilah Daud kemudian diam-diam memperbesar pengaruhnya, memperbesar daerah kekuasaannya. Saudara-saudara, lewat kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran rohani yang sangat baik. Mengapa Daud tetap tampil sebagai pemenang? Dia orang yang lemah, orang yang gak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri, bahkan tidak masuk hitungan dalam pikiran ayahnya sendiri. Sehingga dia tidak dipanggil di padang waktu itu ketika lagi menggembalakan. Hanya saudara-saudaranya lah yang diperkenalkan oleh ayahnya kepada Samuel. Tetapi ternyata tetap Tuhan pilih dia. Badannya, perawakannya tidak sesuai dengan standar prajurit yang diandalkan. Tetapi ternyata dia tetap bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia selalu selamat, dia selalu berhasil keluar dari itu. Tentu saja Tuhanlah yang melindungi dan menyelamatkan dia. Tetapi dari dirinya sebagai pribadi, kalau kita pelajari, kemudian kita baca Mazmur-Mazmur yang dia tulis di kitab Mazmur, kita tahu Daud ini tipe orang yang selalu berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dia menghadapi banyak musuh, dia menghadapi banyak tantangan, dia menghadapi perlakuan buruk, perlakuan jahat orang-orang terdekatnya. Tetapi dia selalu menang dengan dirinya. Dia selalu berhasil mengalahkan dorongan-dorongan kemarahan, dorongan untuk berbuat jahat, untuk mereka-rekakan yang jahat kepada orang di sekitarnya. Dia selalu berhasil menang dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, pemenang sejati itu selalu dimulai dari orang-orang yang berhasil menang atas dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen juga seperti ini. Kita seringkali mengalami situasi yang sangat sulit bahkan menyakitkan. Dan ini menjadi lebih menyakitkan ketika kesulitan kita ini diakibatkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita hormati, oleh orang-orang yang sebenarnya kita cintai. Rasa sakitnya lebih dalam sekali. Tetapi kalau kita ingin menang atas permasalahan yang sedang kita alami, kita harus menang dengan rasa sakit kita. Kita harus menang terhadap kebencian, kemarahan, dan hal-hal yang akan merusak jiwa kita sendiri. Kita perlu mengubah mental dan emosi kita menjadi pemenang sejati. Tidak boleh situasi menyakitkan, situasi yang bermasalah mengubah diri kita dari seorang pemenang menjadi pecundang, dari seorang yang kuat iman menjadi orang yang lemah, dari seseorang yang tangguh berjuang tetapi menjadi orang yang menyerah karena
kita merasa tersakiti, kita merasa tertekan, kita merasa cemas, kita merasa marah. Saudara-saudara, hal-hal yang membuat jiwa kita tidak sejahtera, yang membuat pikiran kita, mental kita menjadi kacau, itu yang harus kita kalahkan terlebih dahulu. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita tetap berada di jalannya, ada sebuah kepastian apapun yang terjadi, Tuhan akan membela kita. Kita harus selalu berkata seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Kamu datang membawa pedang, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Ini dia tahu Daud tidak sekedar berperang dengan Goliat, Daud tidak sekedar menghindar lari dari Saul, tetapi Daud sedang menempuh jalan Tuhan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalahkan berbagai konflik hati, berbagai emosi negatif dan hal-hal yang mengacaukan mental dan emosi kita. Kita harus menang terhadap hal itu. Ada banyak orang akhirnya mengalami kekalahan dalam hidupnya. Bukan karena dia dilupakan atau ditinggalkan Tuhan. Bukan karena masalahnya tidak bisa dia selesaikan. Tetapi karena ia menyerah dan berhenti di jalur pertandingan iman. Dia lebih mengikuti kemarahannya, dia lebih mengikuti sakit hatinya, dia lebih mengikuti godaan dan pencobaan untuk mencari jalan pintas menyelesaikan masalahnya. Dia tahu bahwa itu akan berdosa, itu akan keluar dari jalan Tuhan, tetapi orang menjadi kalah karena apa? Karena dia menyerah dengan situasi berat itu dan mencari jalan mudah untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kisah Daud menjadi pelajaran iman yang sangat penting bagi kita untuk selalu bertahan melewati pencobaan, terus melangkah mencari cara bagaimana tetap bisa menyelamatkan hidupnya ini. Daud mencari berbagai macam cara supaya dia tidak terbunuh, dan saat itu karena sudah sedemikian terpojok, dia tahu caranya cara yang tidak biasa. Dia masuk ke wilayahnya orang Filistin, satu wilayah yang tidak mungkin Raja Saul akan masuk di situ. Sebab kalau memaksakan diri mengejar Daud masuk wilayah Filistin, berarti itu sebuah pernyataan perang terbuka dan Raja Saul benar, dia tidak mengejar sampai di situ. Saudara-saudara, ketika saudara merasa terpojok dalam hidup ini, merasa sulit untuk mengatasi situasi yang ada, kenapa kita tidak berdoa minta hikmat Tuhan supaya kita menemukan jalan, walaupun mungkin jalan itu tidak mudah dan jalan yang tidak biasa kita lakukan, tetapi ketika Tuhan buka jalan, kita akan mengalami seperti Daud. Itu menjadi perlindungan Tuhan untuk sementara sambil proses selanjutnya terjadi. Saudara-saudara, itu perlu kita lakukan. Percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Walaupun ada orang-orang yang coba menghambatnya, ada orang-orang yang mengganggu perjalanan kita, ada orang-orang yang coba menggagalkannya dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan punya rencana seperti Daud, memang dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu peristiwa pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup Daud. Ini juga yang akan Tuhan lakukan. Jangan menyerah apapun keadaannya. Tetap percaya Tuhan selalu di pihak kita, akan menolong kita dan mengatasi penghalang-penghalang yang membuat kita tidak sampai pada rencana Tuhan. Satu-satunya yang menghalangi kita itu sebenarnya apa? Diri kita sendiri. Satu-satunya orang yang menghalangi kita untuk bisa menggenapi rencana Tuhan yang besar, untuk mencapai rancangan Tuhan yang mulia itu, sebenarnya satu-satunya orang yang bisa mengagalkan hanya diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan menyerah
jangan tinggalkan Tuhan. Saudara harus menang atas hal-hal buruk, hal negatif dalam dirimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kami. Tuhan merancang kami untuk menjadi saksi-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tapi seringkali ada penghalang, ada orang-orang yang coba menghalangi, ada situasi yang begitu sulit. Itu membuat kami akhirnya mau menyerah, membuat kami akhirnya putus asa. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satu masalah pun yang membuat kami tidak berhasil menggenapi rencana Tuhan. Satu-satunya orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami, diri kami sendiri. Oleh sebab itu Bapak, tolong kami semuanya, kiranya kami bisa mengalahkan hal-hal buruk dalam diri kami. Sifat buruk kami, kebiasaan buruk kami, amarah kami. Hal-hal yang membuat jiwa kami akhirnya menjadi orang-orang yang tidak produktif, yang membuat kami keluar dari jalan Tuhan. Kelemahan hati kami, pikiran-pikiran kami yang lemah, yang mudah tergoda. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa mengalahkan hal-hal jahat, hal-hal buruk, hal-hal negatif dalam diri kami sendiri. Dan kami bisa terus melangkah untuk mengenapi rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini dalam situasi seperti yang dialami Daud. Biarlah Roh Kudus menguatkan hati mereka dan mereka bisa kembali bangkit imannya mendengar kisah Daud ini. Teguhkan panggilannya, teguhkan rencana Tuhan dalam hidupnya, dan biarlah mereka kembali bangkit untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada mereka. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini ada pergumulan atau keluarga saudara juga sedang dalam pergumulan, ekonomi, pekerjaan atau apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimbahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.